Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali kita di program Bible Study CK7 Online. Bagaimana keadaan saudara-saudara sekalian? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik saudara-saudara. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, menyertai kita, dan memberikan segala yang terbaik untuk kita nikmati hari-hari ini. Kalau hari ini saudara-saudara sedang mendengarkan bagaimana Tuhan sedang berbicara dalam hidup kita melalui apa yang kita pelajari, saya yakin dan percaya kita pasti mendapat suatu berkat dari Tuhan tentang apa yang sedang Tuhan nyatakan yang akan mengubahkan pola pikir kita, keadaan kita, dan segala apapun yang hari ini menjadi pergumulan kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dan kita persiapkan hati kita. Kasih setiamu setiap kami Yesus kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan?
jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Yesus, Yesus, Kami sembah memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini kami Tuhan Yesus. biarlah hati hamba kepada kami, Yesus. Yes, Lord. Kami bawa hidup kami Tuhan dalam naungan kasih-Mu. Sebab kami ini hamba-Mu Tuhan. Orang-orang yang tidak dapat berdiri jika kami tidak ditopang oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak dapat berjalan kalau kami tidak ditunjukkan jalan oleh Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, mendapatkan pengajaran-pengajaran yang daripada-Mu Tuhan, tentang apa-apa yang harus kami lakukan, apa-apa yang tidak boleh kami lakukan. Dan kami percaya ya Tuhan, saat kami dengar-dengaran akan perintah-Mu, maka kami akan diubahkan, keadaan kami akan dipulihkan,
dan keamanan akan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami mau mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, kita sampai di Yesaya 39. Ini adalah penutup dari bagian pertama kitab Yesaya, dan kemudian nanti akan ada ayat-ayat yang lain. Kalau kita perhatikan saudara-saudara apa yang disampaikan dari kitab Yesaya ini adalah nabi yang luar biasa, yang benar-benar dipakai oleh Tuhan, yang kehidupannya benar-benar melekat, sehingga perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh Nabi Yesaya ini sangat tajam, saudara-saudara. Dan kita tahu bahwa kehidupan Nabi Yesaya, dia sendiri menjaga kehidupannya. Karena dia berperan untuk mengarahkan, untuk menasehati, untuk menegur raja-raja pada masa itu. Nah, beruntung ketika dia ada di dalam pemerintahan Raja Hizkia ini, Raja Hizkia mau mendengar dia. Tapi raja-raja lain belum tentu, saudara-saudara. Nah, kita akan lihat di bagian yang terakhir ini apa yang akan terjadi di dalam kehidupan akhir dari Raja Hizkia. Dengan judul perikop, Hizkia dan para utusan dari Babel. Kita baca ayat yang pertama. Pada waktu itu, Merodach Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka gedung, harta, bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kalau istilah zaman sekarang, Raja Hizkia sedang flexing kepada utusan Raja Babel. Ya, jadi dibuka dengan adanya kunjungan dari utusan Raja Babel ketika mereka mendengar bahwa Hizkia sakit dan Hizkia sudah sembuh. Dan kemudian ketika Hizkia menerima kunjungan dari Raja Babel itu, sukacita sekali dia. Dan dia berusaha untuk memamerkan apa saja yang dimiliki oleh kerajaannya, baik harta bendanya ataupun segala sesuatu yang mereka miliki kepada utusan dari Raja Merodach Baladan ini. Tapi dalam hal ini, saudara-saudara, Hizkia tidak meminta nasihat dari Nabi Yesaya, padahal dia sedang berada di dalam intayan kerajaan lain, ya saudara-saudara. Tapi di sini dia menjalankannya menurut apa yang ada di dalam pemikirannya. Bahkan dia happy, sukacita ketika menerima kunjungan tersebut. Dia merasa bahwa dirinya tersanjung dengan adanya kunjungan dari kerajaan lain. Tapi perhatikan di ayat yang ketiga, saudara-saudara. Tiba-tiba saja ya, kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya. Saudara-saudara, kalau seorang nabi, terutama yang sekelas Yesaya gini, ketika mungkin Nabi Yesaya datang, pasti Raja Hizkia itu deg-degan. Karena apa? Pasti dia sedang membawa pesan Tuhan gitu. Dan benar saudara-saudara, raja menerima sebuah teguran, ditanyakan, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Apakah Nabi Yesaya nggak tahu siapa mereka dan untuk apa mereka datang dan apa yang dilakukan Raja Hizkia? Sebenarnya tahu saudara-saudara, cuman dia lagi nyecer, kepengen menanyakan dan menerima jawaban dari mulut Raja Hizkia sendiri. Lalu Hizkia menjawab, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu ditanya lagi sama Nabi Yesaya, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Sesuatu yang mungkin menurut Hizkia wajar ketika dia menerima kunjungan dari raja negara lain, kemudian dia memamerkan apa yang dia miliki. Lalu dijawab oleh Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Nah, ini saudara-saudara, pertanyaan ini seolah-olah merupakan teguran dari seorang nabi
teguran yang menyeramkan. Seperti sedang menginterogasi ya saudara-saudara. Karena mereka ini, para nabi itu membawa pesan dari Allah. Dan mereka pengen tahu apa yang terjadi. Di sini ada sebuah dialog yang dipertanyakan oleh Nabi Yesaya kepada orang yang diinterogasi. Di mana tanpa melihat keadaan yang sebenarnya pun harusnya Nabi Yesaya sudah tahu apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Dan dia sedang meminta jawaban, konfirmasi dari mulut raja sendiri tentang apa yang telah diperbuatnya. Dan kemudian di ayat yang kelima kita perhatikan. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Perhatikan saudara-saudara, yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini adalah sebaliknya. Dari kemungkinan waktu Raja Hizkia flexing itu dia pengen membanggakan semua harta bendanya. Tapi teguran Tuhan sebaliknya saudara-saudara. Bahwa apa yang dipertontonkan, apa yang disampaikan itu justru akan habis. Semuanya disita oleh kerajaan Babel. Wow, ketika dia bisa bangga menunjukkan segala hartanya. Tapi kemudian dijatuhkan oleh perkataan-perkataan Nabi Yesaya. Di mana pernyataan Nabi Yesaya bahwa semua yang kamu tunjukkan ini suatu saat nanti akan beralih menjadi milik mereka. Bahkan sampai kepada keturunanmu. Dan ini menjadi nubuatan tentang kerajaan Neo-Babilonia yang menggantikan Asyur menjajah bangsa Yehuda waktu itu. Dan bagaimana Yerusalem bahkan keturunan dari Raja Hizkia akan direbut dan kemudian dibawa ke tempat pembuangan di Babel beserta peralatan ibadah di bait Allah yang sudah ditunjukkan oleh Raja Hizkia. Saudara-saudara, ketika kita bertemu dengan seorang nabi Tuhan, itu sudah cukup menakutkan. Belum lagi ketika kita mendengar, waktu itu mungkin dia sudah merasa bangga dengan apa yang dilakukan. Tetapi ketika dia mendengar seperti ini, kita perhatikan bagaimana reaksi Raja Hizkia di ayat yang terakhir. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sesungguhnya baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Di sini Hizkia tidak menyadari saudara-saudara arti nubuatan ini yang sebenarnya. Atau mungkin dia menyadari. Tapi dia egois. Dia hanya mengharapkan ketika dia ada di muka bumi ini segala sesuatunya damai dan aman di sepanjang hidupnya. Padahal peringatan ini sedang menubuatkan. Tuhan sedang berusaha untuk menyampaikan apa yang terjadi pada keturunan berikutnya nanti. Bagaimana yang akan dilakukan oleh anak dan keturunannya. Anak dari Raja Hizkia ini adalah Raja Manasye. Raja Manasye itu adalah raja yang luar biasa jahatnya ya saudara-saudara. Dan pada saat itu Hizkia belum memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Tuhan ini. Dan itu terjadi saudara-saudara. Bagaimana di kejadian-kejadian berikutnya nubuatan Yesaya ini benar-benar terjadi. Walaupun Hizkia meresponi dengan mengatakan, sungguh baik firman Tuhan itu. Ini jadi sebuah pertanyaan ya saudara-saudara. Apa yang ada di dalam benak Hizkia waktu itu? Dan ketika Nabi Yesaya menyampaikan itu, apakah dia melihat, oh raja ini masa bodoh tentang apa yang terjadi dengan keturunannya.
dengan apa yang akan terjadi pada bangsanya. Begitu egoiskah dia di dalam menjalankan kehidupannya, yang penting aku nyaman, yang penting aku enak. Tentang masa depan saudara-saudara, mungkin kita gak akan pernah tahu akan seperti apa. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Yesaya 39 ini, kita belajar bagaimana sikap Hizkia ketika dia diberi wewenang untuk melakukan tugasnya. Hizkia melakukan dengan takut akan Tuhan. Hizkia menjaga langkahnya. Hizkia benar-benar melakukan tepat seperti apa yang Allah perintahkan di dalam kehidupannya. Saya nggak membahas tentang sikap dari Hizkia seperti yang ada disampaikan di dalam 2 Tawarikh. Tetapi dari sini kita melihat bahwa kehidupan Hizkia ini spesial, sehingga ditaruh di dalam kitab Yesaya untuk kita lebih lagi kita belajar. Banyak hal yang dirombak ketika pada pemerintahan Raja Hizkia. Sekalipun hari itu tekanan, tantangan, dan peperangan mendominasi masa pemerintahannya, tapi Hizkia ini tetap menguatkan imannya kepada Tuhan, tidak mencari pegangan lain. Dia benar-benar mengkaryakan nabi Tuhan, hamba Tuhan yang disediakan oleh Tuhan untuk menegur dia, menasehati dia, supaya dia tetap hidup takut akan Tuhan. Dan dia selalu mendengar perintah Tuhan itu melalui perantaranya. Hasilnya kita lihat saudara-saudara, Tuhan bukan cuma hanya menyertai kehidupan bangsa Yehuda pada waktu Raja Hizkia memerintah. Bahkan kehidupan pribadinya pun, kemarin kita belajar bagaimana Hizkia ini benar-benar bisa dipulihkan keadaan pribadinya. Hizkia benar-benar bisa melihat bahwa Tuhan itu benar-benar menopang hidupnya. Kalau Tuhan katakan dia akan melindungi Yerusalem, dan dia melihat bagaimana Yerusalem itu tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menyelamatkan dia dan bangsanya. Dan Tuhan bisa memberikan hal-hal yang ajaib yang diharapkan oleh Hizkia, didoakan oleh Hizkia. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini saudara-saudara? Kita ada saat ini untuk menjaga kehidupan kita secara pribadi kepada Tuhan. Tapi melalui ayat ini kita juga belajar bahwa apa yang kita lakukan hari ini saudara-saudara akan kita wariskan kepada anak keturunan kita. Dan bagaimana kita bisa menjaga langkah hidup kita benar hari ini, itu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang kita pertontonkan buat anak keturunan kita, itu yang Tuhan harapkan, supaya mereka bisa menjadi keturunan yang juga hidupnya takut akan Tuhan. Dan bagaimana kita menghargai hamba Tuhan, bagaimana kita menghargai setiap orang-orang yang Tuhan taruh untuk memperingatkan kita, yang Tuhan taruh untuk mengingatkan kita, menasehati kita, supaya kita hidup semakin lebih benar lagi kepada Tuhan. Bagaimana kita menghargai perintah Tuhan melalui mereka. Itu yang sedang Tuhan nyatakan melalui Yesaya 39. Walaupun ayatnya pendek saudara-saudara, walaupun sudah diulang selama 3 kali. Tapi saya yakin dan percaya melalui ini semua kita itu benar-benar di-refresh. Bahwa ketika kita menjaga kehidupan kita dengan benar, Tuhan akan mengaruniakan keamanan di sepanjang kehidupan kita. Dan kita berharap supaya anak keturunan kita bisa menyelesaikan bagiannya. Mungkin ada yang melenceng, tapi mari kita berikan panutan, kita berikan teladan supaya mereka ketika dalam kehidupan yang tersesat, mereka juga tetap akan kembali kepada Tuhan. Itu yang menjadi tugas kita hari-hari ini, untuk bisa menjadi berkat di tengah apapun yang terjadi. Demikian saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, kita akhiri Bible Study hari ini. Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan melalui apa yang kami pelajari ini, kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Jangan izinkan Tuhan kami memamerkan kepada dunia tanpa kami bersyukur kepada Tuhan. Jangan izinkan kami melenceng dari apapun yang Tuhan tetapkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami hari ini berdoa, kiranya kami bisa menjaga kehidupan kami di dalam Engkau dan mempersiapkan anak keturunan kami untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Dan apapun yang terjadi,
Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Kami nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menyediakan segala yang terbaik untuk kami. Terima kasih ya Tuhan atas tuntunanmu, dan kami perlu Engkau, kami perlu bimbinganmu di setiap langkah hidup kami. Kami serahkan seluruhnya ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara-saudara, terima kasih sudah mengikuti Bible Study hari ini. Kiranya semua kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.